Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema dimerdekakan oleh Kristus menjadi hamba kebenaran. Bacaan Alkitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 23. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan modern, kata merdeka memiliki daya tarik yang sangat besar. Ada banyak orang menganggap kemerdekaan berarti bebas melakukan apa saja tanpa batas. Bebas menentukan pilihan sendiri, bebas dari aturan, bahkan bebas dari tuntutan moral. Semakin seseorang merasa tidak diatur oleh siapapun, semakin dia merasa dirinya merdeka. Namun, benarkah demikian? Seorang ahli pernah mengibaratkan seekor ikan yang berkata, "Aku ingin bebas dari air." Ketika ikan itu melompat keluar dari kolam, sesaat ia tampak bebas. Tidak ada lagi batasan air yang mengelilinginya. Tetapi beberapa saat kemudian, ia justru kehilangan kehidupan. Mengapa? Karena air bukanlah penjara bagi ikan, melainkan tempat yang memungkinkan dia hidup. Demikian pula saudara dengan kita manusia, kita sering mengira bahwa kebebasan berarti hidup tanpa Tuhan. Padahal justru di luar kehendak Tuhan, manusia menjadi tawanan dosa, tawanan hawa nafsu, kesombongan, dan berbagai ikatan yang merusak hidupnya. Melalui Roma 6 ayat 12 sampai 23 ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa Kristus tidak memerdekakan kita supaya hidup sesuka hati, melainkan supaya kita menjadi hamba kebenaran. Inilah paradoks Injil, yakni kemerdekaan sejati justru ditemukan ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa poin penting yang harus kita dalami bersama untuk memahami tentang tema dan pembacaan Alkitab ini. Pertama, Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Paulus berkata, "Janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana." Kalimat ini menunjukkan bahwa dosa ingin menjadi penguasa. Dosa tidak pernah puas menjadi tamu. Dosa selalu ingin menjadi raja di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang menyerah kepada dosa, ia kehilangan kebebasannya sedikit demi sedikit. Pada awalnya, seseorang mungkin berkata, "Saya masih bisa mengendalikan semuanya." Namun, lama-kelamaan, kebiasaan buruk berubah menjadi ikatan, kemarahan menjadi karakter, keserakahan menjadi gaya hidup, kebohongan menjadi kebiasaan. Akhirnya manusia diperbudak oleh apa yang dahulu dianggap sebagai pilihan. Ilustrasinya seperti ini. Seekor gajah sirkus sejak kecil diikat dengan rantai besar. Ketika masih kecil, ia mencoba untuk melepaskan diri tetapi gagal. Setelah dewasa, rantainya diganti hanya dengan tali kecil. Anehnya, gajah itu tidak pernah berusaha melarikan diri. Bukan karena talinya kuat, melainkan karena pikirannya masih terikat oleh pengalaman masa lalu. Demikian pula saudara dengan banyak orang percaya. Kristus telah mematahkan rantai dosa melalui salibnya. Tetapi mereka tetap hidup seolah-olah masih menjadi budak dosa.
Paulus mengingatkan bahwa kita telah dimerdekakan. Karena itu, jangan lagi menyerahkan anggota tubuh kita sebagai alat kelaliman. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah kemerdekaan di dalam Kristus membawa kita menjadi hamba kebenaran. Bagi dunia, menjadi hamba adalah sesuatu yang negatif. Namun Paulus justru berkata bahwa orang percaya telah menjadi hamba kebenaran. Mengapa? Karena setiap manusia pasti melayani sesuatu. Tidak ada manusia yang benar-benar netral. Ada yang menjadi hamba uang, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba kenikmatan, atau hamba ego. Pertanyaannya, bukan apakah kita menjadi hamba atau tidak, melainkan kepada siapa kita menghambakan diri. Ketika kita menjadi hamba Kristus, kita tidak kehilangan martabat, saudara. Sebaliknya, kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah belenggu, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh damai. Di Mazmur pasal 89 mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan berlangsung untuk selama-lamanya. Allah adalah Raja yang memimpin umatnya dengan kasih dan keadilan. Orang yang hidup di bawah pemerintahannya disebut sebagai umat yang berbahagia karena berjalan dalam terang wajahnya. Artinya, menjadi hamba kebenaran bukanlah kehidupan yang penuh tekanan, melainkan kehidupan yang dipenuhi sukacita karena berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga adalah menjadi hamba kebenaran berarti setia kepada firman Tuhan. Di Yeremia 28 ayat 5-9, kita melihat pertentangan antara Nabi Hananya dan Nabi Yeremia. Hananya menyampaikan berita yang menyenangkan. Ia menjanjikan bahwa penderitaan akan segera berakhir. Orang banyak tentu lebih senang mendengar perkataannya. Sebaliknya, Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang benar, sekalipun tidak populer. Dia menegaskan bahwa nabi yang benar akan terbukti apabila perkataannya sungguh berasal dari Tuhan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa menjadi hamba kebenaran tidak selalu berarti mengikuti suara yang paling banyak didukung. Kadang-kadang kebenaran justru menuntut keberanian untuk tetap setia kepada firman Tuhan, meskipun berbeda dengan arus dunia. Di zaman sekarang, kita juga menghadapi banyak suara. Ada suara media sosial, budaya, kepentingan politik, bahkan keinginan diri sendiri. Semuanya berusaha membentuk cara berpikir kita. Namun, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, standar hidup kita bukanlah pendapat manusia, melainkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir yang keempat adalah menjadi hamba kebenaran diwujudkan dalam pelayanan kasih. Di Matius 10 ayat 40-42, Yesus berkata bahwa siapa yang menerima seorang murid, ia menerima Kristus sendiri. Bahkan secangkir air yang diberikan kepada seorang kecil tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus tidak berhenti pada perubahan hati, tetapi diwujudkan dalam tindakan
kasih. Di sebuah rumah sakit, ada seorang petugas kebersihan yang setiap pagi menyapa pasien dengan senyum yang tulus. Ia membantu mereka yang kesulitan berjalan, mengambilkan air minum, dan memberikan semangat kepada keluarga pasien. Banyak orang menganggap pekerjaannya sederhana. Namun suatu hari, seorang pasien berkata, "Saya bertahan bukan hanya karena obat dokter, tetapi karena setiap hari ada seseorang yang membuat saya merasa masih berharga." Saudara, pelayanan kecil ternyata membawa dampak besar. Begitu pula dalam kehidupan gereja, tidak semua orang berkhotbah di mimbar, tidak semua menjadi pemimpin, namun setiap orang dapat menjadi hamba kebenaran melalui perhatian, doa, keramahan, kejujuran, kesetiaan, dan kasih kepada sesama. Kristus menghendaki agar kemerdekaan yang kita terima menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian mengakhiri bagian ini dengan kalimat yang sangat terkenal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dosa selalu memberikan janji yang indah pada awalnya, tetapi berakhir dengan kematian. Sebaliknya, Kristus mungkin memanggil kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan hidup dalam ketaatan. Namun jalan itu berakhir pada kehidupan kekal. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita masih hidup di bawah kuasa dosa atau sudah hidup di bawah anugerah Kristus? Apakah kita menggunakan kemerdekaan untuk memuaskan keinginan diri atau untuk melayani Tuhan? Apakah hidup kita semakin mencerminkan kebenaran Kristus dalam perkataan, tindakan, dan pelayanan? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak kembali kepada perbudakan dosa, melainkan hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai hamba-hamba kebenaran, sehingga melalui kehidupan kita, nama Kristus dimuliakan dan banyak orang mengalami kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.